Impact Kids. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Udah lama ya adik-adik kita tidak menyerukan bersama-sama kalimat ini. Semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sudah melindungi kita dari tidur kita tadi malam. Dan sekarang kita bisa bangun dengan tubuh yang segar. Kita sebelum memulai aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Resti punya sesuatu. Tada! Ini adalah kantong ajaib. Wow, kenapa kantong ajaib? Karena di dalamnya ada sesuatu. Apa ya adik-adik, ada yang bisa tebak? Ini apa ya isinya? Kita lihat bersama. Apa ya? Wow, adik-adik ternyata isinya uang. Ada uang 50, uang 10.000, uang 10.000 lagi, uang 2.000-nya banyak sekali. Wah, ini isinya uang adik-adik. Ternyata tadi di kantong ajaib yang Kakak Resti bilang itu ternyata isinya adalah uang. Kita masukin lagi ya. Siapa tahu nanti uangnya bertambah. Bisa nggak ya? Kita taruh dulu. Hari ini kita mau belajar apa ya? Kenapa kita pagi-pagi udah lihat uang di dalam kantong ini? Kita mau baca Alkitab dulu. Ya adik-adik, buka Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Yuk kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Adik-adik, hari ini inilah dia contohnya tadi yang namanya Mamon. Itu adalah salah satunya uang ini, Mamon atau harta. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca bahwa Alkitab berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, mengabdi kepada Tuhan dan juga mengabdi kepada Mamon atau harta. Memangnya kita bisa mengabdi kepada harta? Nah, adik-adik, ternyata di dunia ini banyak orang yang bekerja, banyak orang rajin belajar, banyak orang pekerjanya dari pagi, siang, malam itu untuk mengumpulkan yang namanya harta atau uang. Mereka berpikir kalau sudah punya banyak uang, pasti hidupnya bahagia. Padahal tadi Alkitab berkata apa? Suatu saat uang ini itu bisa dicuri oleh orang. Harta kita bisa dicuri. Orang rajin, kalau gitu karena di rumahku bisa kecurian, aku masukin ke bank aja. Jangan salah, ternyata di bank juga sering mengalami kerampokan. Kita sering nonton di TV ya adik-adik, ada bank yang mengalami kerampokan sampai puluhan juta sampai miliaran. Karena Alkitab juga mengatakan, Alkitab kita benar, di dunia ini tidak ada yang aman, banyak orang yang bisa mencurinya. Tapi adik-adik, kita memiliki tempat yang sangat aman, yaitu surga. Dia katakan tadi, kumpulkanlah bagimu harta surgawi. Lalu apakah harta surgawi kita? Gimana caranya? Ternyata harta surgawi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus menjadi harta surgawi kita? Kita belajar di doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kita memiliki Bapa surgawi. Tapi kita hanya bisa memiliki Bapa surgawi saat kita itu percaya dengan iman dan dengan mulut kita mengucapkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku, juru selamatku.
satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya jalan keselamatan. Dan Tuhan Yesus adalah harta kita adik-adik. Alkitab tadi mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kenapa kita tidak bisa seperti ini? Wah, aku pokoknya mau mengerjakan semua yang menghasilkan uang, tapi aku percaya kepada Tuhan Yesus. Atau aku mau mencuri uang itu, tapi aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa. Kenapa? Tadi dikatakan juga mata kita itu adalah pelita tubuh kita. Kalau mata kita baik, kita melihat yang benar, kita memilih yang benar, kita memilih Tuhan Yesus, kita tidak akan memilih harta. Bukan berarti kita jadinya tidak usah menabung, tidak usah belajar, tidak usah bekerja. Bukan adik-adik. Tapi kita menomorsatukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah harta kita. Segala masalah kita jawabannya adalah Tuhan Yesus. Segala yang kita harapkan, kita doakan masa depan kita juga jawabannya adalah Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengumpulkan, aku mau mengumpulkan uang sampai triliunan, sampai banyak banget supaya masa depanku aman. Tidak bisa. Dan sama seperti tadi, surga adalah harta yang sangat berharga. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli surga. Tapi kita adalah pemilik surga. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Tapi saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jadi adik-adik, hari ini kalian diberikan dua pilihan. Mau pilih harta atau mau pilih Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Tuhan Yesus, karena segalanya berasal dari Tuhan Yesus. Kita pilih Tuhan Yesus yang sumbernya uang itu dari Tuhan Yesus, tapi uang tidak dapat menghasilkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah segala-galanya yang utama. Nah adik-adik, pagi hari ini kita sudah belajar bahwa kita memilih Tuhan Yesus. Dalam setiap aktivitas kita hari ini, kita tunjukkan bahwa kita memilih Tuhan Yesus. Kita bertindak yang baik di rumah, kita menunjukkan bahwa kita memilih Tuhan Yesus. Kita berdoa, rajin baca Alkitab, kita menunjukkan bahwa kita memilih Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lipat tangan kita mau berdoa sebelum memulai hari ini. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak, pagi hari ini kami sudah belajar bahwa kami mau memilih Tuhan Yesus daripada harta. Kami memilih Tuhan Yesus daripada kesuksesan, sebab kami percaya semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Berkati adik-adik semua yang ada di rumah, sehingga setiap apapun yang mereka lakukan, mereka menunjukkan bahwa mereka memilih Engkau Tuhan Yesus. Lewat menolong orang tua, lewat berdoa, memuji Tuhan, apapun ketika mereka bermain juga. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap menjalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini adik-adik. Jangan lupa tunjukkan bahwa kalian memilih Tuhan Yesus dengan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Bye-bye. Impact Kids.